Selamat pagi anak didik kami. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang vektor. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam perkalian vektor dengan vektor. Dan di sini nanti yang kita pelajari adalah aturan perkalian titik atau sering disebut sebagai operasi dot, gitu ya, dot titik. Nah, nanti di sini kita akan bahas ada dua, yaitu perkalian secara aljabar dan geometrinya, kemudian cara menentukan sudut dari dua buah vektor. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama supaya kita memahami nanti cara perkalian dot, baik itu aljabar atau geometri, dan yang kedua menentukan sudut antara dua buah vektor. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau misalkan kita kalikan vektor, ada dua cara. Yang pertama ada nanti namanya secara aljabar. Jadi kalau kita kalikan secara aljabar, kita misalkanlah ada vektor U. Vektor U itu kita buat U1i gitu ya, tambah U2j tambah U3k. Atau kalau kita buat dalam bentuk matriks baris, ini nanti U1, U2, U3. Atau dalam bentuk matriks kolom juga bisa U1, U2, U3 gitu ya. Kemudian ada vektor yang kedua, vektor V. Misalnya ini kita buat V1i tambah V2j tambah V3k gitu ya. Kalau kita buat dalam bentuk matriks baris itu nanti V1, V2, V3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau kalikan dia secara aljabar, maka nanti di sini U1 U dot gitu ya. Dot berarti kita kalikan secara dot. U dot V. Maka nanti gimana cara mengalikan? Kita kalikan yang seletak I dengan I, J dengan J, K dengan K gitu ya. Berarti koefisiennya U1 dikali U2 dikali V1 dikali V1 tambah U2 dengan V2 gitu ya. U2 dikali V2 tambah U3 dengan V3. Ini kita kalikan. Oke. Jadi secara aljabar cara perkaliannya itu ya bentuknya seperti ini aja. Oke, sederhana sekali. Contoh nih. Kita buat contohnya. Misalkan dikasih tahu ada vektor U. Vektor U-nya misalnya 2i tambah 3j kurang 2k. Oke. Kemudian vektor V-nya misalnya kita buat 3i kurang 4j kurang 3k. Maka nanti di sini kalau mau kita kalikan secara aljabar U dot V gitu ya. U dot V, maka tinggal kita kalikan koefisiennya yang seletak. Yang pertama 2 kali 3. Ya kan, 2 kali 3 tambah yang kedua 3 kali min 4, 3 kali min 4, dan yang terakhir min 2 dikali min 3, min 2 kali min 3. Kalau kita kalikan ini nanti 6, 3 kali min 4 berarti min 12, min 2 kali min 3 berarti tambah 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya nanti hasilnya 0. Berarti hasil perkalian dot ini hasilnya adalah 0. Bisa kira-kira ya, secara sederhana seperti itu. Tinggal kita kalikan yang seletak. Oke, itu contoh 1. Contoh 2. Misalkan ini langsung saja, misalkan dikasih tahu vektor U-nya sama dengan 3i kurang k. Kemudian vektor V-nya sama dengan 2i tambah 3j tambah k. Maka nanti di sini U dot V langsung aja. Yang I dengan yang I, 3 kali 2, 6. Yang J dengan yang J, di atas nggak ada J, di bawah ada 3, 0 kali 3 berarti 0. Yang terakhir K dengan K, min 1 dengan 1 berarti min 1. Hasilnya adalah 5. Begitulah nanti cara perkalian dot dengan secara aljabar kalau dikasih tahu nanti vektor U dan vektor V-nya. Nah, yang berikut ada nanti perkalian vektor, perkalian dot atau operasi perkalian titik tadi secara geometri gitu ya. Secara geometri. Nah, kalau dia secara geometri
kita misalkan ada vektor, berarti secara geometri berarti ada gambarnya gitu ya. Misalkan ini vektor U, kemudian ada vektor V di sini. Maka kalau antara dua buah vektor, pasti bisa kita tentukan sebuah sudut di antara kedua vektor tersebut. Misalkanlah ini sudutnya theta, gitu ya. Maka kalau kita mau mengalihkan secara geometri, rumusnya nanti U dot V itu sama dengan panjang vektor U, oke, dikali dengan panjang vektor V dikali dengan kosinus sudut di antara kedua vektor tersebut. Begitulah nanti cara mengalihkan vektor secara geometri dengan operasi dot. Bisa kira-kira ya? Contoh, jika diketahui ada vektor U 3i kurang 4j tambah 2k dan vektor V-nya dikasih tahu xi tambah 5j tambah k, sudut antara U dan V itu adalah 90 derajat. Maka kalau kita pakai rumus yang tadi, U dot V itu sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V dikali nanti kosinus 90. Ingat, kosinus 90 itu adalah 0, artinya ini hasilnya semua 0. Maka nanti dari sini langsung saja kita buat U dot V itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita dotkan secara aljabar. Berarti 3 kali X berarti 3X, kemudian min 4 kali 5 minus 20, kemudian 2 kali 1 tambah 2 itu sama dengan 0. Dari sini 3X ini nanti min 18. Minus 18 kita pindahin jadi sama dengan positif 18. Dapatlah nanti X-nya 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Oke. Nah, kalaulah misalnya kita disuruh mencari sudut antara dua buah vektor, ya kan? Sudut antara dua buah vektor, maka kita bergerak dari perkalian yang tadi. Dari sini bisa kita buat panjang kosinus theta dibalikin ya, ini jadi di bawah nanti. Dari situ bisa kita peroleh kosinus theta itu sama dengan U dot V dibagi dengan apa? Panjang vektor U dikali panjang vektor V. Oke, itu kira-kira ya. Jadi bisa kita tentuin sudut antara dua buah vektor dengan menggunakan bantuan operasi dot. Contoh, dikasih tahu vektor A sama dengan 2i kurang 3j tambah 3k dan vektor B 3i kurang 2j kurang 4k. Misalkan yang ditanya berapakah sudut antara vektor A dan vektor B, inilah yang ditanya. Maka kita bisa pakai rumus yang tadi, cari kosinusnya dulu. Nah, sebelum kita cari kosinusnya, kita cari dulu panjang masing-masing vektor, kedua vektor ini. Yang pertama panjang vektor A itu sama dengan akar dari kuadrat, ingat ya, kuadrat dari setiap koefisiennya. Ingat ya, masih ingat ya rumusnya ya. 2 kuadrat 4, min 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9. Jadi kalau kita jumlahkan ini sama dengan akar 22. Oke, yang kedua panjang vektor B dengan cara sama. Maka ini kita buat berapa? 9 tambah 2 kuadrat 4 tambah 16. Oke. Jadi kalau kita hitung ini nanti 29 akar 29 gitu ya. Maka nanti kosinus theta, anggaplah sudutnya theta itu adalah A dot B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Kita dotkan sekarang, kita dotkan 2 kali 3 6, min 3 kali min 2 6. Oke, 3 kali min 4 min 12 dibagi dengan akar 22 itu panjang vektor A dikali akar 29 panjang vektor B. Rupanya yang di atas kalau kita jumlah 6 tambah 6 12 kurang 12 0. 0 dibagi berapa aja pun tetap 0. Ingat, 0 itu adalah kosinusnya 90 gitu ya. Maka theta atau sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 90 derajat. Oke? Pada perkalian operasi dot ada beberapa sifat-sifat yang harus kita pahami. Yang pertama nanti berlaku sifat
A dot B itu nanti hasilnya sama aja dengan B dot A. Oke. Kemudian berlaku juga nanti misalkan kita buat A dot B dot C itu sama aja dengan A dot B dot C. Oke, yang mana dikerjain duluan juga boleh. Kemudian A dot gitu ya. A dot misalkan kita buat B tambah C. Maka ini sama dengan A dot B tambah A dot C. Sifat-sifat secara aljabar itu berlaku juga di vektor, gitu ya. Nah, yang berikut kalau misalkan A dot A, oke, maka kalau A dot A sudut antara A dengan A itu 0, cos 0 itu 1, berarti panjang vektor A dikuadratin. Nah, kalau misalkan ada dua buah vektor yang tegak lurus, misalkan vektor A tegak lurus, oke, tegak lurus dengan B. Oke, maka ingat kalau misalkan dikasih tahu tegak lurus, maka sudut antara kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Oke, kalau tegak lurus berarti sudut antara kedua vektor adalah 90 derajat. Dan kita ingat kosinus 90 adalah 0. Maka dari sini kalau misalkan dikasih tahu A tegak lurus dengan B, oke, kalau A tegak lurus dengan B, maka nanti langsung aja A dot B itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau dikasih tahu nanti di soal ada dua buah vektor tegak lurus, maka A dot B itu sama dengan 0. Contoh nih, misalkan dikasih tahu vektor A nya itu sama dengan 2x tambah 3j 2xi tambah 3j kurang k, gitu ya. Kemudian vektor B nya misalnya dikasih tahu A3i kurang 2xj tambah xk. Kemudian A katanya tegak lurus B, tegak lurus dengan B. Yang ditanya tentukanlah berapa nilai x, maka nilai x nya berapa. Maka ingat kalau misalkan dikasih tahu tegak lurus, maka A dot B nya pasti 0. A dot B itu sama dengan 0. Tinggal kita dotkan 2x, ingat yang i nya aja kita buang, koefisiennya semua kita ambil. 2x kali 3 berarti 6x. Oke, 6x. 3 kali min 2x min 6x. Oke, min 1 kali x berarti min x itu sama dengan 0. Oke, nanti di sini x nya habis, ya kan, x nya habis. Maka nanti di sini yang tinggal siapa? Min x sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0. Maka supaya A dan B tegak lurus, maka nilai x yang memenuhi itu harus 0. Kira-kira seperti itu dia. Supaya makin paham, kita bahas beberapa contoh lagi. Yang pertama, diketahui sudut antara A dan B itu adalah 60 derajat. Panjang vektor A nya 8, panjang vektor B nya 6. Yang ditanya A dot A tambah B. Maka ingat tadi, kalau misalnya A dot A tambah B, maka ini berlaku sifat A dot A ditambah A dot B. A dot A tadi rumusnya apa? Panjang A dikuadratin. Oke, A dot B ini panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antara A dan B 60 derajat. Panjang A nya 8 dikuadratin 64. Oke, A kali B, panjang A dikali panjang B berarti 8 dikali 6 dikali cos 60 itu adalah setengah. Berarti hasil akhirnya adalah 64 ditambah 24, ya kan? 8 kali 6 kali setengah. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 88. Itulah nanti perkalian secara aljabar. Nah, yang kedua dikasih tahu ada persegi panjang O A B C. Jadi kalau misalnya kita gambarkan supaya nampak nanti maksudnya gitu ya. Disinilah kita buat O, di sini A, di sini B, di sini C. Oke, panjang OA nya itu 12, panjang AB nya itu 5. Maka dengan triple Pitagoras kita bisa mencari panjang OB, ya kan? Panjang OB pakai Pitagoras, maka panjang OB itu sama dengan akar dari
5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nanti kalau kita kalikan ini triple Pythagoras, hasilnya adalah 13, akar 169 gitu ya. Nah, jika vektor OA adalah U, ini OA, ini adalah U. Oke. Kemudian vektor OB adalah V, yang ini V. Yang ditanya hasil dotnya. Oke, hasil dotnya, maka harus dapat dulu sudut atau kosinus antara sudut antara vektor U dan vektor V gitu ya. Maka nanti di sini U dot V itu sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V yang udah bisa kita tentukan dikali cos tetanya. Tapi kita belum tahu berapa cos theta. Maka pada segitiga siku-siku kan, kalau persegi panjang itu siku-siku, maka rumus cos, ingat cos samping per miring gitu ya. Sampingnya yang 12, miringnya yang ini tadi berapa panjangnya? 13. Oke, berarti sampingnya 12, miringnya 13. Ya sudah, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke sini. Panjang U tadi berapa? U itu adalah yang ini, si OA, berarti 12. Si V tadi siapa? V adalah OB, OB yang ini yang miring, berarti 13. Dikali cosnya tadi 12 per 13, berarti 13-nya nanti di sini habis ya. 12 kali 12 berarti 144 lah nilainya. Soal terakhir. Dikasih tahu nanti ada sebuah segitiga ABC. Jadi kalau kita buat, inilah misalkan kita buat ABC-nya A, B, C. Yang ditanya nanti BAC sudut, berarti yang di sinilah si tetanya yang ditanya. Berarti nanti supaya dapat si sudutnya, ya kan, berarti sudut vektor yang harus kita ketahui adalah vektor AB dan vektor AC. Vektor AB-nya berapa? Ya kan, vektor AC-nya berapa? Ya kan, begitu tadi kan, misalnya ini U, ini V, arahnya harus sama-sama keluar. Maka ingat, AB itu adalah B dikurang A. B-nya kita buat dalam matriks kolom aja supaya lebih gampang. 2, 1, min 1. Dikuranginlah itu dengan si A-nya. 1, 0, min 2. Kalau kita kurangkan, hasil akhirnya 2 kurang 1, 1. 1 kurang 0, 1. Min 1 kurang min 2 berarti tambah 2. Min 1 tambah 2 itu 1. Inilah nanti vektor AB. Yang mencari sudutnya harus kita tahu dulu juga berapa panjang AB. Ingat, panjangnya adalah akar dari kuadrat semua koefisiennya. Berarti 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1. Berarti akar 3. Nah, dengan cara yang sama kita butuh AC. AC itu sama dengan C dikurangin dengan A. Si C-nya 2, 0, min 3. Si A-nya tadi 1, 0, min 2. Kalau kita kurangin, hasil akhirnya 1, 0, min 3 kurang min 2. Berarti tambah ya, jadi min 1 dia. Inilah dia nanti si AC-nya. Maka sudut cos gitu ya, cos. Berarti dotkan dulu kedua vektornya, yaitu siapa? Si AB dot si AC dibagi dengan panjang AB dikali panjang si AC, ya kan? Nah, kita substitusikan. Kalau dotnya tadi yang seletak, ini AB, ini AC. 1 dikali 1, 1. 1 kali 0, 0. Oke, 1 kali min 1, min 1. Dibagi panjang AB-nya tadi akar 3. Panjang AC-nya tadi, oh belum kita cari ya. Panjang AC-nya kalau kita cari di sini, panjang AC itu sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berarti 1 tambah 0 tambah 1, akar 2. Tinggal kita masukin ke sini, akar 2. Nah, rupanya yang di atas 1 tambah 0 kurang 1 itu 0 per akar 6. Apapun dibagi, kalau 0 dibagi berarti udah pasti 0. Oke, 0 itu adalah kosinus 90 derajat. Cos theta sama dengan 0 itu sama dengan cos 90 derajat. Berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mungkin materinya agak banyak, tapi nanti diulang-ulang dan dipahami pelan-pelan
Dan jika ada yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan melalui Google Classroom ataupun melalui chat di WA. Oke, Bapak harap semua bisa mengulangnya lagi dan tetap semangat, apalagi ini udah di akhir semester, untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Tetap semangat dan ingat, tetap dijaga kesehatannya. Tuhan memberkati.